warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak ya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Hamida dalam pembelajaran tematik, ya, tematik 6B, muatan pelajaran IPA. Materi cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Yuk, kita belajar bersama-sama ya, Nak ya. Perhatikan. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya disebut adaptasi. Kita lihat. Next. Ada beberapa contoh tumbuhan yang mempunyai cara bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya. Di antaranya adalah tumbuhan jati. Ya. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Kemudian kira-kira tumbuhan apa lagi nih? Ada tumbuhan teratai. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhan bambu. Oke. Nah, hari ini kita pelajari satu-satu ya. Seperti apa tuh jati? Kemudian ada tumbuhan kaktus, ada teratai, kemudian bambu. Lanjut ya, Nak ya. Oke. Kita bahas satu-satu yaitu tumbuhan jati. Oke, lanjut. Apa yang harus kita pelajari dengan tumbuhan jati? Apa yang harus kita tahu tentang tumbuhan jati? Yaitu jati hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ini biasanya ya tumbuhan jati itu hidupnya di dataran rendah dan dataran tinggi. Kita lihat lagi kira-kira apa nih? Iya. Kemudian jati itu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, ya. Seperti ini nih, ketika jati di musim kemarau ya, daunnya semuanya berguguran. Lanjut, iya. Tujuannya kenapa? Jati itu ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Ya, itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, tumbuhan selanjutnya apa nih? Iya, ada tumbuhan kaktus. Oke, itu kaktus ya. Sering kita lihat biasanya ya, kaktus ya. Oke, lanjut. Nah, kaktus biasanya hidup di daerah gurun. Daerah yang panas ya. Terus kemudian batang yang tebal tersusun atas jaringan spon. Ya, biasanya itu kaktus itu batangnya itu tebal ya. Kemudian daun berduri tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Lanjut, yaitu permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Ini ya satu ya. Dan terakhir adalah ciri khususnya akar yang panjang dan banyak tujuannya untuk mempercepat penyerapan air ketika hujan. Nih gambarnya ya. Gambar dari kaktus biasanya di bawahnya itu banyak sekali akar, dan akarnya itu panjang ya. Oke. Lanjut. Ya, ini tumbuhan teratai ya. Yaitu hidup di air. Kemudian daun berukuran lebar berfungsi untuk mempercepat proses penguapan sehingga kandungan air di dalam tubuh seimbang. Nih, biasanya kalau kita lihat kaktus itu, biasanya kalau kita lihat teratai itu daunnya itu lebar ya. Ya, daunnya lebar berfungsi mempercepat proses penguapan. Lanjut. Ya. Permukaan daun dilapisi lilin agar daun teratai tidak basah oleh air. Lanjut, memiliki rongga udara pada akar dan batang yang berfungsi sebagai alat pelampung dan mempermudah pertukaran di dalam tubuh. Nih kita lihat nih. Nah, seperti ini ya akar dan batang dari pohon teratai ya, atau tumbuhan teratai. Oke. Lanjut.
tumbuhan selanjutnya yaitu ada tumbuhan bakau. Kita lihat ya. Oke. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa dan pinggir pantai. Kemudian bakau memperoleh oksigen dari tambahan yang disebut yaitu akar napas atau bisa juga disebut pneumatofos atau bisa juga disebut pneumatofor. Ya, kita lihat ya. Kemudian akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Nah, itu biasanya akar napasnya seperti itu ya. Iya. Lanjut. Oke. Ada tumbuhan bambu. Oke. Next. Bambu dapat tumbuh lebih cepat dari tanaman lain. Nih, biasanya bambu itu ya, dia itu tumbuhnya lebih cepat dari tanaman-tanaman lain. Ya. Lanjut, ada lagi. Biasanya batangnya itu berruas-ruas dan berongga. Nah, kemudian ciri khusus yang lain menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Nih, sama seperti yang tadi ya, kita lihat itu tumbuhan jati ya, dia menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Oke. Tunas bambu memiliki rambut halus ya, atau namanya itu bisa disebut gelugut ya, yang menyebabkan gatal-gatal jika kita menyentuhnya. Tuh. Lanjut. Apa tuh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat tinggalnya? Ya, ini ada 4, yaitu xerofit, kemudian hidrofit, halofit, kemudian higrofit. Nah, nanti kita pelajarin satu-satu apa itu xerofit, apa itu hidrofit, apa itu halofit, kemudian apa itu higrofit. Lanjut ya nak ya. Oke. Apa itu xerofit? Ya, xerofit ya hidup di tempat kering dan panas nih. Biasanya tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas itu dinamakan xerofit. Next, lapisan permukaan tubuh dilapisi lilin. Tubuhnya ya, atau daunnya itu biasanya dilapisi lilin. Kemudian daunnya kecil ukurannya ya, daunnya itu ukurannya kecil. Kemudian lanjut, akarnya sangat panjang. Terakhir yaitu ciri-ciri dari xerofit yaitu batangnya tebal. Kita lihat kira-kira tumbuhan apa ya yang termasuk di xerofit ya. Oke. Ada tumbuhan kurma. Nah, ini ciri-cirinya yang tadi sudah Miss jelaskan itu ternyata ada pada tumbuhan kurma. Kemudian ada tumbuhan lagi, iya, yaitu lidah buaya. Terus ada lagi kira-kira yang ciri-cirinya sama ya, seperti itu yaitu tumbuhan kaktus. Oke. Next, tumbuhan selanjutnya yaitu hidrofit ya. Apa nih yang dapat kita pelajari dari hidrofit? Yaitu biasanya tumbuhan hidrofit itu hidup di tempat basah atau berair. Ciri selanjutnya terapung di atas air. Nah, lanjut, memiliki daun yang lebar. Nah, ini biasanya tumbuhan-tumbuhan ya yang termasuk hidrofit itu adalah tumbuhan yang memiliki daun yang sangat lebar. Kemudian ciri selanjutnya yaitu mempunyai tangkai yang mengembung berisi udara sehingga dapat mengapung. Nah, kira-kira tumbuhan yang termasuk hidrofit itu tumbuhan apa saja? Kita lihat ya nak ya. Ya, ada tumbuhan teratai. Ini ya gambarnya. Oke, kemudian tumbuhan selanjutnya yaitu ada tumbuhan kiambang. Misalnya kita temukan ya, itu biasanya hidupnya di atas air. Tumbuhan selanjutnya yaitu kangkung. Nah, ini kangkung yang biasanya hidupnya di atas air ya. Nah, itu termasuk tumbuhan-tumbuhan yang termasuk tumbuhan hidrofit ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian yaitu yang terakhir adalah higrofit. Apa itu ya?
Ciri-cirinya biasanya tumbuhan yang dinamakan tumbuhan higrofit ya, itu adalah hidup di tempat yang lembab. Oke, biasanya daunnya tipis dan lebar. Daunnya itu tipis, kemudian dia juga lebar. Lanjut, pada permukaan daun banyak stomata. Stomata itu namanya zat hijau daun. Kita lihat kira-kira tumbuhan yang termasuk higrofit, kira-kira tumbuhan apa saja ya. Ini salah satunya yaitu ada tumbuhan lumut. Itu ya, biasanya lumut itu hidupnya di tempat yang lembab. Lanjut, ada tumbuhan apa lagi? Tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku biasanya itu ada ya biasanya hidupnya di tempat lembab, dan biasanya di sana itu ada stomatanya. Misalnya kita lihat tuh stomatanya, zat hijau daunnya. Oke. Lanjut. Yaitu tumbuhan yang termasuk halofit ya. Yaitu memiliki ciri-ciri hidup di tempat asin atau biasanya di tempat yang pantai ya, pinggir pantai atau pinggir laut. Oke. Ciri selanjutnya yaitu akarnya sangat kuat. Nih, akarnya yang kuat sekali. Kemudian ya, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Nih, tumbuhannya contohnya yaitu tumbuhan bakau. Nah, ini termasuk salah satu tumbuhan yang tergolong halofit ya. Itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.